Saya Yolanda Diah Ayuningrum dengan NPM 19 10 63 11 755. Nah, di sini kami akan membuat simulasi mengenai jam digital berbasis microcontroller Arduino dan Proteus yang dimana simulasi ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, sekarang mulai aja kita membahas apa aja komponen yang kita gunakan dalam simulasi ini. Yang pertama adalah microcontroller. Nah, microcontroller ini adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Nah, biasanya microcontroller ini terdiri dari CPU, memori, input-output tertentu, dan unit pendukung lainnya seperti ADC. Nah, kelebihan dari microcontroller ini adalah tersedianya RAM dan peralatan input-output pendukung, sehingga ukuran board microcontroller itu menjadi sangat ringkas. Nah, selanjutnya kita menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, apa sih Arduino Uno? Nah, Arduino Uno ini adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 mHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ECSP, header, dan tombol reset. Nah, Arduino ini operasinya tuh menggunakan daya sebesar 5 volt voltage. Lalu input tegangan itu disarankan dari 7 sampai 12 volt. Nah, batas dari tegangan itu adalah 6 sampai 20 volt. Ya, 6 sampai 20 volt. Lalu selanjutnya adalah modul I2C. Nah, modul I2C ini atau sering disebut dengan Inter-Integrated Circuit adalah standar komunikasi serial 2 arah menggunakan 2 saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Jadi sistem I2C ini terdiri dari 2 saluran, yaitu serial clock dan serial data yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Nah, kita menggunakan modul I2C ini untuk mengurangi penggunaan pin dari Arduino, mengurangi penggunaan pin, jadi rangkaian dari simulasi ini menjadi lebih ringkas gitu, memperingkas rangkaian dalam simulasi ini. Lalu selanjutnya adalah LCD. Nah, LCD ini adalah jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya, tetapi juga memantulkan cahaya yang di sekelilingnya terhadap frontlit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Untuk mempermudahnya, LCD ini adalah sebuah display yang menampilkan bentuk karakter, huruf, angka, maupun grafik. Jadi di simulasi ini, LCD ini tuh berfungsi untuk memunculkan dari jam tersebut. Jam dan menit lebih. Lalu Proteus. Nah, kita menggunakan software Proteus. Nah, software Proteus itu adalah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSpice pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB, sehingga
Sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang kita cetak sudah benar atau tidak. Jadi lebih tepatnya itu kita mensimulasikan dulu sebelum kita rangkaian itu di real life kita. Jadi apakah ada kesalahan di dalam rangkaian tersebut, apakah ada kesalahan lain-lain gitu. Nah, itu bisa dideteksi dengan simulasi Proteus ini, dengan software Proteus ini. Nah, untuk simulasi, nah ini adalah contoh simulasi singkatnya, yaitu untuk input, kita merangkai sistem simulasi dalam software Proteus, yaitu merangkai sistem dari jam digital ini di dalam software Proteus. Lalu kita memasukkan program ke dalam Arduino. Kita memasukkan program dari jam digital itu ke dalam Arduino Uno. Lalu untuk outputnya menampilkan angka pada LCD itu sih. Jadi menampilkan jam dan menit pada LCD tersebut. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan dengan mempraktekkan simulasi itu dengan rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Muhammad Hafiz Ridwan, dengan NPM 191063117107. Di sini saya langsung saja akan coba untuk mensimulasikan project dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, berupa jam digital berbasis microcontroller, yaitu Arduino. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Proteusnya sebagai software untuk mensimulasikannya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat rangkaian dari jam digital yang terdiri dari microcontroller Arduino serta LCD 16x2 dengan bantuan modul I2C. Untuk microcontroller ini didapatkan dari sini. Ketikkan Arduino. Nah, di sini saya menggunakan Arduino R3, yaitu yang ini, Arduino R3 Tab, design by www.theengineeringproject.com. Lalu untuk LCD 16x2 nya saya menggunakan LCD LM16L, yaitu dengan ukuran layarnya 16x2 alphanumeric LCD. Lalu untuk modul I2C nya di sini saya menggunakan I2C menggunakan ini PCF 8574. Ya, itulah asal dimana komponen-komponen ini berada. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, pertama-tama si Arduino ini kita pasangkan di PCB virtual ini. Lalu yang kedua, kita pasangkan pula LCD 16x2 nya, yaitu LM
016L serta modul I2C-nya. Dan untuk rangkaiannya sendiri di sini karena kita menggunakan bantuan modul I2C, jadi yang mesti dirangkai terlebih dahulu yaitu LCD dengan modul I2C-nya dengan rangkaian RS ke pin 4 di modul I2C atau P0, lalu RW ke pin 5 atau P1 di modul I2C, lalu E ke pin 6 atau P2 di modul I2C, lalu D4 atau pin 11 ini ke pin 9 atau ke P4 di modul I2C, lalu D5 di LCD atau pin 12 itu dihubungkan ke pin 10 atau P5 di I2C. Lalu untuk pin 13 atau D6 di LCD dihubungkan ke pin 11 atau P6 di I2C, dan untuk pin 14 atau D7 dihubungkan ke pin 12 atau P7 di I2C. Inilah sesuatu yang harus pin-pin yang harus dihubungkan antara pin di LCD dengan pin di modul I2C. Dihubungkan ini dengan kabel ya, kabel female to male. Lalu selanjutnya, jika sudah pin I2C modul I2C ini yang sudah terhubung dengan LCD, kita hubungkan pula pin-pinnya dengan pin yang ada di Arduino. Di sini saya menggunakan pin analog yang ada pada Arduino ini. Salah satu fungsi dari modul I2C yaitu meminimalisir atau memperkecil penggunaan pin yang akan dihubungkan ke Arduino. Jadi yang tadinya kita harus menggunakan lebih dari 4 pin yang ada di Arduino, kita bisa memangkas itu menjadi cukup 2 atau 4 pin saja. Nah, untuk rangkaiannya, rangkaian SCL pin 14 ini dihubungkan ke pin A5 di Arduino, pin analog ya. Lalu untuk pin SDA ini dihubungkan ke pin A4 di Arduino. Lalu untuk pin A0, A1 serta A2 atau pin 1, 2, 3 yang ada di modul I2C ini dihubungkan ke power serta ke ground ya. Kurang lebih demikian rangkaian dari simulasi jam digital berbasis microcontroller Arduino dengan menggunakan software Proteus ini. Baik, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Jika langkah pertama tadi kita sudah sama-sama melihat rangkaian simulasi jam digital berbasis microcontroller Arduino-nya, untuk langkah kedua yaitu merupakan langkah pemrogramannya. Di sini saya menggunakan software Arduino IDE untuk membuat programnya. Nah, berikut merupakan program dari jam digitalnya ya. Nah, pertama-tama di header di atas ini merupakan
penamaan atau header yang berisi library, di mana library ini yang diakhiri dengan .h ini merupakan tempat bagi perintah-perintah atau sintak yang akan diisi di bagian void setup serta di void loop. Untuk headernya sendiri yang pertama yaitu ada pagar include where.h. Pagar include where.h ini merupakan library, di mana library ini merupakan library yang sangat berhubungan dengan LCD yang menggunakan mode I2C. Lalu untuk header yang kedua ada pagar include kurung siku buka time lib.h kurung siku tutup. Nah, untuk library yang kedua ini merupakan library di mana ada perintah-perintah yang memuat masukan waktu seperti day, month, year, set time, dan yang lain-lainnya, dan hour, minute, serta second. Lalu untuk header yang ketiga yaitu ada pagar include liquid crystal underscore I2C.h. Nah, ini merupakan library di mana berada perintah atau sintak-sintak yang berhubungan dengan LCD bantuan dari I2C atau LCD yang menggunakan mode I2C. Setelah diisi headernya, ketiga header ini, selanjutnya yaitu ada deklarasi untuk LCD-nya. LCD di sini yang sudah menggunakan bantuan mode I2C, perintahnya sebagai berikut: liquid crystal underscore I2C LCD kurung buka 0x20. Nah, 0x20 ini merupakan serial atau ID dari modul I2C tadi yang di Arduino ini, yang di rangkaian Proteus ini. Nah, ID dari PCF8574. Lalu 16,2. Nah, 16,2 ini merupakan tempat di mana nanti akan diisi teks yang menampilkan waktu pada LCD seperti itu. Lalu lanjut ke void setup yang di dalamnya itu perintahnya ada serial begin yaitu 9600. Serial begin ini di mana merupakan waktu untuk memulai program. Lalu setelah itu ada lcd.begin. Nah, ini merupakan wadah atau tempat LCD yang akan diisi programnya. Lalu set time. Nah, set time di sini dengan format jam, menit, detik, lalu tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini coba kita sinkronisasi dengan kondisi sekarang, yaitu jam, menit, detik 13.52. Lalu untuk waktunya sendiri itu ada 14.01.2021. 14.01.21. Itu kita lebihkan sedikit deh, 13.54, karena akan berjalan waktu sambil menjelaskan program ini. Berikut adalah perintah yang ada pada void setup. Selanjutnya perintah-perintah yang ada dalam void loop. Nah, perintah yang ada dalam void loop ini merupakan data atau database, bisa dibilang database dari program waktu yang akan ditampilkan nanti.
di sini ada database kalender tahun 2021 di mana programnya menggunakan if else day ini dan seterusnya, yaitu format untuk penentuan tanggal, bulan, serta tahun. Lalu sampai else if hour sama dengan no dan minute. Ini merupakan format untuk penentuan jam, menit, serta detik. Lalu untuk program selanjutnya yaitu program yang akan menampilkan atau yang akan ditampilkan pada LCD. Nah, ini merupakan output yang akan ditampilkan pada LCD nanti. LCD clear date, ini time, dan LCD print date. Nah, di sini ada LCD set cursor. Nah, LCD set cursor ini merupakan tata letak atau tempat di mana nanti pembagian antara waktu ditampilkan di baris yang mana, dan tanggal, bulan, serta tahun itu ditampilkan di baris yang mana. Oke, inilah berikut program dari jam digital berbasis microcontroller Arduino. Jika sudah, coba kita compile ya program berikut ini. Nah, done compiling artinya programnya sudah tepat atau tidak ada kesalahan dalam penulisan sintaknya. Lalu jika sudah, kita ekspor compiled binary-nya. Nah, sekian tahapan kedua, yaitu mengenai program atau pemrograman dari jam digital berbasis microcontroller Arduino. Nah, yang terakhir adalah tahap output. Kita langsung saja kita kembali masuk ke software Proteus. Nah, rangkaian sudah dibuat ini di tahap awal tadi, lalu program yang sudah dibuat di tahap kedua tadi coba kita sinkronkan dengan cara kita klik di sini komponen Arduino-nya, lalu pada program file kita cari program yang sudah dibuat tadi. Nah, ini merupakan program yang sudah dibuat tadi ya. Langsung kita masukkan dan kita coba mulai simulasikan. Nah, beginilah hasil atau output dari jam digital berbasis microcontroller Arduino yang disimulasikan melalui software Proteus. Pada tampilan LCD-nya di baris pertama yaitu ada date, yaitu 14/01/2021, dan untuk waktunya 13.54 sesuai apa yang tadi diprogramkan. Nah, untuk program ini bersifat temporary atau sementara dan tidak bersifat continue. Kenapa? Karena tidak menggunakan
RTC. Jadi jika programnya dimatikan, maka untuk settingan waktunya akan dimulai kembali seperti program awal. Jadi tidak akan lanjut atau tidak bersifat real time. Oke, kita stop saja ya. Mungkin cukup sekian project dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.